Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jazakallah khairan katsiran kepada Bapak sadayana nu parantos ngaoskeun umur kita sebagai pembuka acara. Mudah-mudahan ku dibacana ku ngaosna umur kita terbuka tapi hidayah kalian pintu oge terbuka keberkahan di tempat anu bari di situ Bapak dan sakeluarga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menginjak acara salajengna nya ka acara inti syukuran insyaallah pada dipimpin ku Bapak Ustaz Teki waktos segala tempat mangga dihaturkeun sacekap. Hampura Bapak-bapak sadayana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala nikmatil iman. Alhamdulillahi ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, beliau Bapak Sohibul Bait, yaitu Bapak Dana, yang disengkuyung oleh beliau Bapak Tarwa sekeluarga. Kita doakan semoga beliau senantiasa mendapatkan rahmat dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kepada para sesepuh, bini sepuh, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Imam, Bapak Ustadz, Iwing dan sadayana keluarga besar dari Bapak Tarwa sekeluarga, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam ini, semoga senantiasa rahimakumullah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memperjalankan kita, menggerakkan kita pada kesempatan malam ini, karena tanpa digerakkan oleh Allah kita tidak mungkin dapat hadir pada kesempatan yang sangat mulia ini, yang mana dalam kesempatan ini merupakan waktu yang sangat baik, yang mana niat yang mulia dari beliau Bapak Dana sekeluarga yang alhamdulillah atas nikmat Allah yang diberikan baik yang zahir maupun batin. Pada kesempatan ini mohon untuk kepada bapak-bapak sadayana sekalian untuk senantiasa menyengkuyung doa yang mana sebagai wujud rasa syukur Bapak Dana sekeluarga yang alhamdulillah diberikan nikmat berupa zahiriyah dan batiniyah, yang mana wabil khusus secara zahiriyah alhamdulillah pada kesempatan malam ini niat baik beliau untuk cek sunana teh ngisi dari bangunan atau ruko atau rumah yang mana alhamdulillah sudah dapat ditempati, yang insya Allah mohon ridhonya, mohon keikhlasannya bapak-bapak sadayana keluarga besar dan juga bapak-bapak undangan untuk senantiasa memohonkan ridho Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa rumah atau ruko yang akan diisi senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluargana, para sahabatna, para tabi'in, tabi'ina sholihin, lumaberna kepada orang sadayana, semoga senantiasa orang sadayana menang syafaat fi dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon keikhlasan kepada bapak-bapak sadayana. Pada kesempatan ini kami sudah dipesan oleh bapak keluarga bahwa senantiasa sebelum acara dimulai untuk memberikan sedikit tausiah, yang mana nanti ketika isya kita berhenti dulu, nanti kita lanjut dengan amaliyah tasyakuran. Pada kesempatan malam ini izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan apa yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bahwa Allah senantiasa memberikan nikmat yang luar biasa kepada kita semuanya. Nikmat yang terbesar adalah nikmat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Disusul nikmat-nikmat selanjutnya yaitu nikmat batiniyah dan zahiriyah, yang mana nikmat semuanya itu jika kita hitung kita tidak akan mampu menghitungnya. Maka pada kesempatan ini
kami mengajak untuk diri kami pribadi dan kita semuanya, ayo senantiasa kita kembali kepada Allah sebelum kita dimatikan oleh Allah, alias dipindah alam dari dunia menjadi alam barzah. Pada kesempatan di alam dunia ini, kita senantiasa diberikan oleh Allah berbagai macam ujian. Ujian dari ketakwaan, ujian dari kemaksiatan, ujian dari kenikmatan maupun bala. Pada kesempatan 4 waktu itu, apabila kita tidak memiliki yang namanya kunci agar kita bisa mengenal Allah, kembali kepada Allah, maka senantiasa kita akan terlalaikan. Bahkan ketika kita diberikan ketakwaan oleh Allah pun bisa jadi itu menjadikan hijab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi ilmu oleh Allah pun, diberikan harta oleh Allah pun, jabatan dan lain sebagainya, itu menjadi hijab yang terbesar kita, hati kita untuk melihat atau bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan hari ini izinkan kami menyampaikan, Pak Bu, ada suatu ayat yang mengatakan bahwa kita diwajibkan oleh Allah untuk masuk ke dalam Islam secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah engkau wahai orang-orang yang beriman ke dalam Islam secara sempurna. Islam yang dimaksud sempurna di sini adalah kesempurnaan secara laku dhahiriyah dan juga laku batiniyah. Kesempurnaan yang mana tidak hanya sempurna secara hukum syariatnya, tetapi jangan lupa bahwa kita memiliki yang namanya ruh. Yang namanya ruh ini wajib hukumnya hanya beribadah kepada Allah. Dhahiriyah pun juga wajib, ruh kita juga wajib yang namanya nyawang Gusti Allah. Maka kita sering diajarkan oleh Allah, inni wajahtu wajhiya, kepadamu wajah ini aku hadapkan kepada wajah Allah. Itu merupakan anjuran, merupakan perintah agar kita, ruh kita hanya senantiasa nyawang Allahnya. Di dalam kondisi takwa, hati ini diwajibkan oleh Allah menyadari bahwa setiap ketakwaan laku dhahiriyah hati ini, baik ngajinya, bah itu zakatnya, infaknya, sedekahnya, ngajinya, apapun laku dhahiriyah kita, secara ketakwaan sadari bahwa itu adalah semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai muncul itu datangnya dari diri. Ingat bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hidup di dunia ini karena ada hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang meliputi segala sesuatu. Di dalam Al-Hadid ayat 3 Allah mengatakan wal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Dialah Allah di awal apapun dan di akhir apapun. Dialah Allah di zahir dan di batin, dan Allah senantiasa tidak bertempat. Artinya apa, Pak? Bahwa sesungguhnya hidup dunia ini sejatinya adalah hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sadari bahwa senantiasa kemaksiatan itu semua adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila dalam kemaksiatan itu mungkin itu adalah bisikan dari setan. Ingat bahwa setan itu pun sejatinya adalah makhluk Allah, dan makhluk itu adalah sifatnya tidak bisa berbuat apapun kecuali ada atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah kenikmatan. Ingatlah bahwa semua kenikmatan itu pun juga ujian. Wajib hati kita hanya nyawang Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan berupa harta, tahta, wanita dan apapun itu wajib hukumnya kita adalah nyawang bahwa semua itu yang berafal, bergerak adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika kita masih mengakui kenikmatan dhahiriyah maupun batiniyah adalah datangnya dari kemampuan makhluk, maka saat itulah diri kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kembalilah kepada Allah ketika masih hidup di dunia, yang mana sadarilah bahwa apapun kenikmatan itu adalah hak datangnya dan raihnya dan didapatkannya itu adalah semata-mata karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, dalam keadaan musibah sekalipun, Pak, hati harus tetap bersyukur kepada Allah, yang mana bersyukur itu diartikan bahwa semua itu adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan bahwa semoga harapannya dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah berupa dhahiriyah maupun batiniyah, wabil khusus dalam bangunan ini sejatinya adalah hati tetap nyawang bahwa itu adalah kasih sayang dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala.
kita bisa mengumpulkan, kita bisa bergerak membangun, semua adalah datangnya dari Allah. Semua yang menggerakkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dikembalikan seperti itu, Pak, maka belum bisa dikatakan bersyukur yang sesungguhnya, belum dikatakan memuji Allah yang sesungguhnya. Kenapa hanya Allah yang berhak dipuji? Karena hanya Allah lah sesungguhnya yang beraf'al sesungguhnya. Kita makhluk adalah tidak ada daya dan kekuatan sedikit pun kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Tadi dipesani apa bekal agar keluarga bisa pageh cek sunan teh, bisa sakinah mawaddah warahmah. Kuncinya adalah senantiasa hati dididik, ruh kita, zahiriyah kita untuk senantiasa terus nyambung alias berilmu dan juga berlaku, dan juga senantiasa mentok hati ini nyawang Allahnya dalam kondisi waktu 4 itu, Pak. Jika suatu keluarga belum memiliki atau belum tersinari cahaya ilmu Allah, maka cek sundana teh pasti yang ada adalah belum adanya ketentraman hati, Pak. Meskipun dia takwanya masih karena lalai terhadap Allah. Ketika dia diberikan kemaksiatan, apalagi diberikan kenikmatan, jika hati tidak terus nyawang Allahnya, maka hati ini tidak bisa dikatakan tentram. Apalagi diberikan musibah, Pak, berupa ujian ujian keuangan dan sebagainya. Jika hati kita tidak terus melihat Allahnya, maka hati ini senantiasa jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bekal sakinah mawaddah warahmah adalah adzikru bisiril asrar, yaitu zikir yang tidak lagi berlafaz, tidak lagi sir atau di hati, tetapi lengkapilah zikir jaharmu, sirmu dengan zikir tingkat 3 dan tingkat 4. Yang namanya tingkat 3 itu adalah adzikru bisiril asrar, yaitu hati yang terus menancapkan semua pandangan hati kita hanya beribadah, hanya nyawang kepada Allah dan Allah di dalam hati kita. Siapa itu Allah? Itulah Allah hidup wal awal wal akhir, yang dia tidak dapat disamakan dengan apapun, tidak bisa dibayangkan dengan apapun, tetapi bisa dirasakan dengan hati kita, mata ke hati kita. Maka Pak, mari kita buka hati kita untuk terus mencari guru akhirat, karena syariat saja tidak cukup, dohiriyah tidak cukup, butuh engkau sempurnakan dengan ilmu makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mangkana wa mangkana fi hadhihi akma, barang siapa yang di dalam dunia mata hatinya buta terhadap Allah, tidak pernah melihat Allahnya, maka fahuwa fil akhirati akma. Jangan harap di akhirat pun pasti dalam keadaan buta akan pertemuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa adallu sabila, maka dia dalam keadaan kesesatan yang sangat jauh dari kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Agar bisa kita menerima ilmu itu syaratnya 2, Pak, yaitu lepaskanlah kedua sendalmu di luar, karena jika engkau bawa masuk ke dalam rumahnya Allah pasti akan ditolak, Pak. Karena apa? Sendal itu membawa suatu kenajisan, itulah kemusyrikan. 2 sendal itu lambang syirik dohir, yang kedua adalah syirik batin. Syirik dohir sudah saatnya kita lepas betul. Senantiasa secara dohiriyah kita menuhankan selain Allah. Mohon maaf, itu tidak bisa kita buka pada kesempatan ini. Yang kedua, kami pun mengajak, jangan lupa bahwa yang kedua, sendal pun juga harus dilepas, yaitu syirik batin. Syirik yang senantiasa menuhankan dirinya sendiri. Apa itu? Yaitu sifat basariyah, sifat yang senantiasa dalamnya ada 3 nafsu, yaitu nafsu paru-paru, amarah, dendam, sewot, jengkel, sebel, berdedek dan sebagainya. Jika itu masih ada di dalam hati kita, jangan mengaku engkau sebagai ahli tauhid, karena itu senantiasa engkau masih menuhankan nafsu kita. Yang kedua adalah nafsu perut, yaitu nafsu yang dilambangkan dengan cinta kita terhadap dunia. Senantiasa hati kita pelit, semakin medit, semakin mengaku-ngaku harta, merasa memiliki ilmu, merasa memiliki jabatan dan sebagainya, lupa bahwa semua itu adalah miliknya Allah Subhanahu wa taala, Pak. Yang ketiga adalah nafsu otak. Ini yang sangat lembut, yang mana nafsu otak ini cenderung menuhankan diri kita, merasa kita bisa berbuat, merasa kita bisa berilmu, ingin dihormati, dihargai, diwahkan, dianggap alim, dipuja dan dipuji oleh manusia. Ingat, yang namanya pujaan dan pujian manusia itu adalah racun yang mematikan iman kita, Pak.
itu sangat lembut sekali. Bisa kita terapkan adzikru bisiril asrar itu yang bisa melenyapkan semua sifat basiriyah ini, maka muncullah sifat basirahmu, sehingga ainul basirah, mata hati kita akan terbuka, sehingga sempurnalah Islam kita, kafahlah Islam kita, tidak hanya kafah secara sistem, secara syariatnya, tetapi ruh kita inilah yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini mohon maaf, bukan berarti kami menggurui panjenengan, justru untuk diri saya pribadi Pak, dan juga kita semuanya yang mana hak hati kita nyawang bahwa semua lisan ini bisa bergetar karena digetarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari pada kesempatan pada malam ini senantiasa kita mendoakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah, kita memohonkan kepada Allah, yang mana doa itu merupakan bagian dari takdir. Doa tidak bisa untuk menodong Allah, tidak. Allah tidak bisa diatur dengan hambanya, tidak. Tetapi bagian doa ini adalah bagian kebaikan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga harapannya ke depan takdir yang baik oleh Allah yang ditetapkan adalah daerah ini dibawa oleh Allah baldan thayyibatun wa rabbun ghafur, khususnya untuk keluarga Bapak Dana keluarga diberikan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan urusan dunia dan akhiratnya, diberikan kemudahan dan keselamatan fid dunya wal akhirah, senantiasa diberikan keberkahan untuk usahanya dan juga untuk kehidupannya ke depan semakin baik, semakin dibukakan hatinya untuk senantiasa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ingatlah Pak Bu, dunia dan istrinya ini ibarat laksana sebutir garam. Ilmumu sepandai apapun, jika engkau masih akui, itu hanya sebutir garam. Hartamu yang kau bangga-banggakan itu hanya sebutir garam. Dan lain sebagainya. Jika sebutir garam itu engkau cemplungkan di dalam luasnya lautan, itulah makrifat yang sejati Pak, tauhid yang sejati. Artinya apa? Sudah tidak ada artinya sama sekali Pak. Maka cawanglah, tenggelamkanlah engkau di dalam samudra kemakrifatannya Allah, sehingga tidak ada lagi keakuan dalam diri kita, yang ada adalah bil haq, semua adalah ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah Pak merupakan proses. Semoga Allah senantiasa membukakan hati kita, memberikan keberkahan untuk daerah ini. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita, dan juga wabil khusus untuk keluarga Bapak Dana dan juga Bapak Tarwa dan keluarga besarnya. Semoga senantiasa semakin ke depan, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan setiap perjuangan Islamnya, penegakan syariat dan maupun penegakan tauhidnya senantiasa semakin diberikan ridho, diberikan rahmat, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya pada kesempatan ini nanti mohon keikhlasan bapak-bapak sadayana sekalian untuk senantiasa mendoakan para leluhur, para almarhum-almarhumah dari keluarga Bapak Tarwa dan juga Bapak Dana sekeluarga. Kenapa Pak itu penting? Saya katakan itu sangat penting. Kenapa? Karena mendoakan almarhum-almarhumah di alam kubur itu merupakan wujud rasa syukur kita atas hidup yang diberikan oleh Allah melalui almarhum-almarhumah. Kita bisa menikmati hidup itu karena dulu dihidupi oleh orang tua kita. Kita bisa menikmati rumah, harta, tanah itu karena mungkin kita diberikan oleh orang tua kita. Maka sebagai wujud agar orang tua kita di alam barzahnya yang di sana mengharapkan pertolongan doa anak yang soleh yang mendoakan, maka agar di sana mendapat nikmat, kita alirkan doa. Dan di sini yang masih hidup di dunia, karena kita bersyukur oleh Allah, maka nikmat dan nikmat akan semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Bu, mohon nanti kita mendoakan almarhum-almarhumah. Kami berpesan setiap rasa syukur apapun, apalagi dalam waktu dekat kita ruahan, ngaruahkan cek sunana teh, ingat bahwa almarhum-almarhumah itu membutuhkan 3 hal, yaitu doa anak yang soleh, itu yang hak nyampe. Yang kedua adalah amal jariahnya selama hidup, dan amal jariahnya anak-anaknya yang diniatkan amaliyahnya untuk almarhum-almarhumah. Yang ketiga adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ketika itulah yang bisa menembus alam barzahnya. Ingat, selain itu tidak bisa menembus alam barzah. Jenengan bisa maksud apa yang kami maksud,
itu akan meluruskan keyakinan. Bukan berarti kami menyalahkan, tidak, justru kami ingin meluruskan dan juga mengajak kepada jenengan semua bahwa yang namanya ruh orang yang meninggal ketika di alam barzah itu hak di sana, Pak. Di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 dikatakan wa min waraihim barzakhun, dan di hadapan mereka ada barzah yang sekat dinding yang sangat tebal pembatas antara dunia dan akhirat, sehingga ruh tidak bisa kembali ke alam dunia illa, kecuali diterangkan di dalam surat yang lain bahwa ingat orang-orang yang gugur di mata Allah di jalan Allah itu tidak bisa, sesungguhnya dia masih hidup di jalan Allah. Itu Pak sebagai mukadimah, mari kita merenung sejenak dalam rangka kita mendengarkan panggilan Allah Subhanahu wa taala.